Selamat datang di podcast Koalisi 7. Aduh, ini nggak tahu kenapa ya lagi semangat banget hari ini. Mungkin karena kita bakal ngobrol sama Universitas Jember nih, yang konon katanya ya nggak deket-deket, nggak jauh-jauh banget dari Banyuwangi ya. Nah, oke. Yang pertama kita bakal ngobrol sama Aura dari Kedokteran Gigi 2020. Halo adik-adik semua. Mantap, suaranya melembutkan gitu ya. Emang anak dokter tuh melembutkan gitu. Nah, ada juga Mas Arik dari Kedokteran Gigi 2018. Ya, halo teman-teman semua. Mantap, suaranya keren banget sih. Oke, aku mau ke Aura dulu deh. Aura nih, gimana rasanya kuliah online Kedokteran Gigi di UNES tahun semester 1 nih? Rasanya sebenarnya biasa aja sih, karena kan belum bisa kayak bandingin sama offline-nya kayak gimana. Tapi menurutku yang paling susah tuh kalau misalnya kita lagi praktikum sih, karena kan nggak bisa ketemu sama dosennya langsung, nggak bisa ketemu sama teman-teman. Terus juga kayak kita harus nyesuaiin apa-apa di rumah sendiri gitu sih, jadi agak susah. Oke, tapi sinyal gitu aman kan daerahmu kan? Aman sih, alhamdulillah pakai IndiHome. Mantap. Oke. Ajang sedikit promosi ya di sini. Oke, aku mau ke Mas Arik nih. Tadi kan Aura belum pernah nyicipin offline, sedangkan Mas Arik pernah kan? Gimana sih rasanya kuliah offline di UNES? Jadi gini ya, kalau dari aku kan emang ya udah ngalamin dua-duanya, entah yang online maupun yang offline. Yang pertama jelas kalau menurut pandanganku, apa yang didapat pada saat offline dengan online tuh sangat berbeda. Kenapa? Karena kan yang pertama jelas, kita tuh kalau offline prakteknya secara langsung dan di bawah pengawasan dokter pengampunya langsung. Nah, kalau online tuh dari pengalamanku pribadi masih banyak kesempatan buat cheating, maksudnya curang-curang kayak gitu. Iya sih, bener banget Mas. Aku sebagai maba juga kadang terhasut gitu Mas. Oke, nah tapi kadang nih banyak stigma kuliah jauh, biaya hidup pun mahal gitu. Nah, biaya hidup di sana sendiri tuh gimana sih Mas? Ya, kalau biaya hidup malah mayoritas ya, paling kecuali Surabaya sama Malang, Jawa Timur tuh masih termasuk murah kok. Ibaratnya aku SMA-nya kan di SMA Purwokerto tuh juga merantau kan, karena aku dari Kabupaten Brebes. Nah, kurang lebih tuh nggak sampai 2 kali lipat biayaku hidup di Purwokerto sih. Padahal tingkatannya kan aku dulu SMA, sekarang udah kuliah, kayak gitu sih. Berarti jadi aman lah kalau aman biaya sih ya, bukan stigmanya berarti salah ya, salah, kuliah jauh biaya hidup pun mahal. Nah, tapi lingkungan kampus di sana gimana sih Mas? Temen-temennya, fasilitasnya terutama nih gimana nih Mas? Nah, mungkin beruntungnya aku ya karena dapetnya Jember, itu sebenarnya kalau lingkungan mirip banget sama Purwokerto. Oh iya. Mulai dari swasta apa ya, ibaratnya kalau kita mau main yang agak daerah tinggi nih ke Baturaden. Di sana juga ada nama daerah Rembangan, tipe-tipenya sama kayak Baturaden kayak gitu. Kalau misalkan kita mau ke pantai ya jaraknya kan misalkan Purwokerto ke Cilacap lah ya, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, di sana juga ya jaraknya kurang lebih kayak Purwokerto ke Cilacap. Cuma paling bedanya di sana tuh apa ya bahasanya? Sukunya tuh nggak cuma Jawa, masih ada Madura kayak gitu sih. Jadi lebih variatif. Tapi asik sih menurutku jadi kita. Nah, fasilitasnya nih di UNES itu ada apa aja nih? Kalau UNES mungkin kalau UNES ya kurang lebih kayak kampus lain ya, karena aku lebih tahu dari FKG-nya sih sebenarnya. Jadi kalau mungkin jelas ada perpustakaan yang utama yang gede, yang apa ya, yang jadi satu univ, terus ada stadion, apalagi ya. Ya kurang lebih standar lah kalau fasilitas kampus, karena kan emang UNES ini juga kampus-kampus tua lah, tahun berapa ya, 50-an kalau nggak salah. Jadi ya fasilitas hampir setara sama UGM, karena kan sebenarnya gini, kalau kita berbicara Jawa Timur ya, masalah kampus tuh kayak pentolannya ya cuma 3 itu, UNER, UB sama Jember. Sama kan kalau di Jawa Tengah kayak Undip, UNS sama Unsut lah, kurang lebihnya itu kan. Mungkin beda lagi kalau masukin ITS ya, karena kan bukan PTN. Oh gitu, jadi fasilitasnya ya rata-rata gitu ya, kayak yang di Jawa juga. Nah, buat Aura nih, fasilitas tadi udah oke, lingkungan kampus sudah mantap. Tapi gimana sih cara masuk ke UNES nih? Kamu masuk lewat jalur apa nih? Oke, kebetulan aku masuk kemarin lewat jalur SBMPTN. Nah, buat di UNES sendiri tuh pertama pasti ada SNMPTN, terus ada SBMPTN, terus ada UNES, sama kemarin ada satu lagi SBMPTBR, itu yang sebesiki raya gitu. Jadi beberapa kampus digabungin jadi satu. Nah, UNES itu termasuk di dalamnya gitu sih. Sama aja kayak PTN yang lain. Oke. Tapi keketatan kampus gimana tuh?
Nah, kalau keketatan kampus nih, kalau aku taunya di FKG ya. Kalau FKG tahun ini tuh kurang lebih ada 1.400 orang dan yang diterima tuh cuma sekitar 80 buat yang SBMPTN-nya. Berarti kamu termasuknya keren dong bisa masuk FKG tahun ini, mantep. Tapi kalau yang lain nih, kalau misal ada Semada 21 pengen tahu nih keketatan di UNES, itu informasinya bisa di mana tuh? Bisa buka di kampussaja.com. Di Itu. Google ada. Oke, mantap. Nah, kayaknya kita nggak bakal asik bahas universitas tanpa bahas UKM dan organisasi yang ada di sana kan. Nah, Mas Arik nih yang udah pernah nyicipin nih, di sana tuh ada UKM dan organisasi apa aja sih, Mas? Ya, kalau pertama organisasi aja kali ya. Jadi mulai dari organisasi jelas ada BEM sama BPM. Itu kan ya kayak organisasi yang utama lah itu. Dan kebetulan aku di sini ikutnya BEM-nya, gak ikut BPM-nya. Mungkin kalau ya BEM itu kalau di SMA tuh kurang lebih kayak OSIS lah. Kalau BPM kayak MPK-nya, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau UKMF ya, kalau di UKMF tuh di fakultasku ada sekitar 10. Banyak. Itu apa ya? Kayak misalkan ada yang namanya LISMA. LISMA itu tentang ya seni-seni kayak gitulah, kumpulan seni. Terus ada yang namanya Dentin. Dentin tuh kalau ya lomba-lomba gitulah. Mungkin kalau di SMA tuh kospadanya lah. Kalau di Semada gitu kan. Terus ada lagi yang namanya Densight, itu yang tentang olahraga. Semua olahraga dijadiin satu di bawah naungan Densight itu tadi. Terus ada juga yang namanya Incisivus, itu apa namanya UKMF yang kaitannya tentang penyuluhan kayak gitu. Tentang misalkan ngajarin anak-anak TK cara menyikat gigi yang baik dan benar itu gimana dan lain sebagainya lah. Terus ada juga yang namanya Kenines. Kenines ini apa namanya? Yang terkait pers kayak gitu, jurnalistik lah kurang lebih itu. Terus mungkin masih ada 5 lainnya, wah kayaknya masuk ke sana aja langsung. Kalau misal disebutin semua nanti sampai zuhur nih Mas, nggak selesai nih. Nah, kalau Mas Arik ikut apa nih Mas? Aku di sini ikutnya tadi kan BEM ya, UKMF-nya ikut Dentin sama Densight. Wes mantap. Oke, kalau Aura kira-kira tertarik ikut apa nih? Aku kayaknya pengen ikut LISMA sama Incisivus sih. Mantap. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Aura. Kamu kan baru nih. Gimana sih rasanya kuliah di sana tuh? Dosen-dosennya kayak apa sih menurut pandanganmu? Setiap orang pasti punya karakter beda-beda ya, kayak masing-masing gitu. Ada yang emang baik banget, kayak bener-bener nganggap kita tuh sebagai adiknya, sebagai anaknya gitu. Ada yang sifatnya tuh bener-bener kayak keibuan banget, kebapaan banget gitu. Tapi ada juga yang emang kayak tegas gitu kan. Jadi ya emang buat kebaikannya kita kan, pasti biar kita juga tambah lebih maju kayak gitu. Ya macam-macam lah orang-orang kayak gitu. Mantap. Berarti bervariasi dosen-dosennya ya. Oke, sayang banget nih kita udah sampai penghujung podcast. Tapi sebelum aku mengakhiri, ada baiknya kasih semangat dong buat adik-adik yang berjuang nih pengen masuk universitas. Dari Mas Arik dulu deh. Oke, gini. Yang pertama ya, mungkin kalau dari pengalamanku itu jelas yang pertama restu orang tua tuh benar-benar berpengaruh banget dalam kelancaran kalian cari yang namanya kuliah. Menurutku terus itu apa ya, benar-benar kalian tuh harus bisa satu suara lah sama orang tua. Karena kalau orang tua udah ngeridoin kalian tuh di mana, hampir pasti kalian dapat hal tersebut sih kalau dari aku. Aura nih. Kalau dari aku doa sih, kayak doanya kita jangan pernah putus, terus kayak jangan pernah merasa patah semangat, pokoknya semangat terus, mau apapun yang terjadi hadapin aja. Ya udah sih tetap semangat aja. Wes mantap. Aku terikut motivasi gitu, terenyuh hatiku. Oke. Nah, makasih banget nih buat Mas Arik, buat Aura yang udah hadir di podcast hari ini, dan buat teman-teman Semada 21, makasih juga udah dengerin podcast hari ini. Tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.